Halo semua, kembali lagi bersama dengan saya Ariel Nanuru di channel Ariel Nanuru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RAL dan RAK faktorial menggunakan Excel. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu pengaruh lama waktu proses yang ditulis dengan W sebanyak 2 kali, yaitu 1 dan 2, dan jenis larutan bleaching yang ditandai dengan L dengan perlakuan sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, dan 3, terhadap kadar selulosa dari serat sagu. Jadi pengaruh dari jenis larutan bleaching dan waktu proses terhadap kadar selulosa dari serat sagu. Di sini ada data yang sudah saya buat, yaitu di sini ada perlakuan W1L1, W1L2, W2L1, W2L2 sampai W2L3. Dan di sini ada ulangannya sebanyak 2, yaitu 1 dan 2. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jumlah dan rata-rata dari masing-masing baris dan kolom. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah yang ada di sini, yaitu dengan cara yang seperti biasa, sama dengan sum, dan buka kurung, lalu kita pilih di kolom yang pertama, lalu tutup kurung dan enter. Begitu juga dengan rata-rata menggunakan cara yang sama, yaitu average, atau seperti biasa average, kurung, lalu kita pilih di ulangan 1 dan 2, tutup kurung, lalu enter. Setelah itu, agar mempermudah, tinggal kita drag saja ke bawah, lalu sudah didapatkan hasilnya. Kemudian di sini di yang tadi untuk jumlah kita gunakan sum, lalu kita drag dari atas ke bawah dan tutup kurung, lalu enter. Untuk rata-ratanya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu average, lalu buka kurung, kemudian kita pilih di sini, lalu tutup kurung dan enter. Mempermudah, bisa kita drag saja samping seperti ini dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita mau mencari faktor koreksi. Faktor koreksinya ini berfungsi untuk mencari ANOVA secara manual, nanti yang akan kita cari bersama-sama. Di sini faktor koreksi kita gunakan jumlah total semua data, lalu kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan jumlah perlakuan yang ada. Di sini kan perlakuannya ada 6, lalu 6 dikali dengan ulangannya sebanyak 2, jadi 6 kali 2 sama dengan 12, jadi dibagi dengan 12, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari tabel 2 arahnya. Di sini untuk tabel 2 arah terdapat 2 faktor, yaitu W1 dan W2. Di sini kita pertama akan memasukkan data yang ada di W1, yaitu 3 data ini dulu yang ada di 2 ulangan ini. Kemudian untuk W2-nya kita pakai yang di sini di ulangan yang pertama dan ulangan yang keduanya. Begini cara memasukkannya, yaitu yang pertama dimulai dengan W1L1, kita menggunakan pertama di ulangan pertama, lalu untuk W1L1 yang kedua gunakan di ulangan yang kedua. Nah, untuk W1L2 begitu juga caranya, kita pilih di ulangan pertama, kemudian di ulangan kedua, lalu untuk W1L3 ulangan pertama, lalu ulangan kedua. Nah, untuk W1 sudah selesai. Sekarang untuk W2 sama juga caranya, kita gunakan yang di sini. Gunakan ini. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Di sini salah data ya. Di sini kita pakai yang ini tadi. Kita pakai yang W2L1, sementara yang ini kita tidak pakai. Kita ulang yang sini. Bentar. Sini, lalu ini. Oke, sudah. Baru untuk W2-nya kita pakai yang di sini, lalu
yang di sini di ulangan kedua, kembali lagi ulangan pertama, lalu ulangan kedua, lalu ulangan pertama lagi, lalu ulangan kedua. Oke, jika sudah seperti ini, kembali kita menghitung jumlah dan rata-rata dari tabel 2 arah ini. Di sini untuk jumlahnya, yang ini seperti biasa menggunakan sum, buka kurung, lalu kita drag ke bawah, tutup kurung, dan enter. Sini kita tinggal drag saja ke samping. Nah, kalau jumlah yang di sini, karena ini untuk menghitung jumlah yang ada di baris W, kalau di sini jumlah yang di sini untuk menghitung jumlah yang ada di kolom L, yaitu data yang ada 4 ini. Itu biasa caranya pakai sum, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Di sini kita akan mencari lagi secara perlahan, tidak bisa langsung di drag. Ini sum, buka kurung, lalu pilih datanya, enter. Sini juga sum, buka kurung, pilih datanya, lalu enter. Nah, jika jumlahnya sudah didapatkan, sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. Di sini rata-ratanya kita hitung dengan cara sama dengan kita pakai jumlah yang ada di baris atau kolom W ini, yaitu yang ini, kita bagi dengan banyaknya data yang ada di baris W, yaitu sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita bagi dengan 6, lalu kita enter, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Demikian juga dengan yang W2 karena ada 6, jadi menggunakan cara yang sama. Dan di sini untuk yang jumlahnya, ini kita jumlahnya menggunakan cara yang sama, tetap sum, lalu kita pilih di sini, lalu enter. Begitu juga dengan rata-ratanya, dengan cara yang sama, ini dibagi dengan 6. Lalu di sini untuk rata-ratanya, sekarang yang di sini tuh kita pakai yang di kolom L. Jadi di sini sama dengan jumlah yang ini kita bagi dengan jumlah data yang di L. Jumlah data di masing-masing L ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Begitu juga di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kita bagi dengan 4, lalu enter. Di sini juga sama dengan jumlahnya bagi dengan 4, lalu enter. Di sini jumlahnya bagi dengan 4, lalu enter. Sementara untuk penjumlahannya sama saja, sum dengan sum, maksud saya, kalau kita pilih datanya di sini, kurung, enter. Dan untuk jumlah yang di sini, yaitu rata-rata dari yang di atas ini, yaitu sama dengan average, buka kurung, lalu kita pilih di sini, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata yang ada di sini sama dengan nilai rata-rata yang ada di atas ini. Gitu. Nah, ini mesti dibulatkan. Nah, sudah sama. Setelah itu, setelah kita mencari tabel 2 arah, kita akan mencari sumber keragamannya. Di sumber keragaman ini, kita akan menghitung satu persatu, yaitu DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel dengan taraf 5% dan 1%. Pertama kita mulai dengan DB. DB kita gunakan rumus count A, kemudian buka kurung, kita pilih jumlah perlakuannya atau perlakuan yang kita gunakan, kemudian tutup kurung, lalu kita kurangi dengan 1, lalu enter. Setelah itu untuk W nya dengan cara yang sama, A, lalu kita pilih jumlah data W nya, yaitu sebanyak 2, kemudian tutup kurung, lalu kurangi dengan 1. Setelah kita dapatkan W nya, lalu kita cari L nya dengan rumus yang tetap sama, tutup kurung,
L-nya di sini kita pakai yang ditambah dua arah, begitu juga dengan W. Tutup kurung, lalu kita kurangi dengan 1, kemudian enter. Nah, untuk interaksi sendiri, DB interaksi, kita akan mengurangkan baik itu dari perlakuan dan juga W, kemudian L, lalu enter. Dapatkan DB interaksinya. Setelah itu kita akan mencari DB totalnya. Untuk DB total masih menggunakan count A, tapi kita menggunakan data yang ada di ulangan 1 dan 2. Kita gunakan datanya semua, kemudian tutup kurung, kita kurangi dengan 1, lalu enter, sehingga mendapatkan hasil dari DB totalnya. Untuk DB galatnya sendiri, itu kita kurangkan antara DB total dengan DB perlakuan. Kita kurangi dan dapatkan hasil dari DB galatnya. Setelah DB kita dapatkan semua, kita akan beralih ke JK. Untuk JK sendiri, kita menggunakan rumus sum SQ. Sum SQ, kemudian buka kurung. Sini jumlah yang ada di perlakuan. Kita gunakan yang di sini. Nah, setelah itu tutup kurung, kemudian kita bagi dengan berapa banyak ulangan yang ada di perlakuan. Itu ada 2. Jadi kita bagi dengan 2, lalu kita kurangi dengan faktor koreksi yang tadi sudah kita hitung, lalu enter. Nah, untuk JK yang W masih menggunakan sum SQ, kemudian kita pilih jumlah yang ada di baris W, baik itu W1 maupun W2. Kita pakai dua-duanya di bagian jumlah ini, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan berapa banyak jumlah data yang ada di baris W. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bagi dengan 6. Dan kita kurangi dengan faktor koreksi yang tadi, yang ini. Kemudian enter. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini. Dan untuk yang L, kita menggunakan jumlah yang ada di bagian sini. Nah, yang 3 ini. Pakai ini, kemudian tutup kurung, lalu kita bagi dengan banyaknya data yang ada di masing-masing kolom L, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, banyak 4. Lalu kita kurangi kembali dengan faktor koreksi tadi, lalu enter. Nah, sudah didapatkan JK dari L-nya. Untuk JK interaksinya sendiri sama seperti DB tadi, kita kurangkan baik itu dari perlakuan W dan L di JK-nya. Kurangkan, lalu enter. Dapatkan hasil dari interaksinya. Nah, untuk totalnya sendiri sama dengan, hampir sama dengan DB, tapi rumusnya yang berbeda, yaitu sum SQ, buka kurung, pilih semua data yang ada di ulangannya, lalu tutup kurung, lalu kita kurangi dengan faktor koreksinya, lalu enter. Setelah itu untuk JK galatnya sama seperti DB tadi, yaitu mengurangkan yang total dengan yang perlakuan, lalu enter, dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah JK sudah dihitung semua, kita beralih ke KT. Untuk KT sendiri, kita hanya tinggal membagi dari JK dengan DB, baik itu JK perlakuan dengan DB perlakuan, JKW dengan DBW, begitu seterusnya sampai pada galat. Nah, seperti ini. JK perlakuan kita bagi dengan DB perlakuan, lalu enter. Nah, di sini kita tinggal drag saja sampai kepada galat. Dan beginilah hasilnya untuk KT. Setelah dari KT, kita akan menghitung F hitungnya. Untuk F hitung sendiri, kita akan membagi, yaitu antara KT perlakuan dengan KT galat. Tapi di sini KT galat akan menjadi pembagi yang tetap, ya, seperti ini. KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Karena dia menjadi pembagi yang tetap, kita pencet F4 sampai muncul tanda dolar seperti ini.
dan kita enter. Nah, kalau sudah ada tanda dolar seperti itu, tinggal kita drag saja ke bawah. Di sini untuk F hitung sendiri, kita menghitungnya sampai bagian interaksi saja. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya untuk F hitung. Selanjutnya untuk F tabel yang taraf 5% dan taraf 1%. Untuk taraf 5% di sini rumusnya sama dengan taraf 1%, cuma beda dalam pengisian angka tarafnya. Di sini kita menggunakan rumus F inverse buka kurung, kita masukkan tarafnya itu yang sesuai. Sini 5% jadi 0,05, lalu koma, kita menggunakan dB, yaitu dB perlakuan karena ini di kolom perlakuan, lalu koma dB galat. Di sini dB galatnya kita gunakan juga sebagai bilangan yang tetap, jadi kita pencet F4 juga untuk kurung, kemudian enter. Nah, di sini kita dapatkan untuk yang F tabel taraf 5% pemberlakuan. Karena sudah menggunakan F4 pada dB galat, tinggal kita drag lagi sampai bawah sampai interaksi. Nah, untuk yang 1% caranya sama saja, itu F inverse buka kurung, tinggal kita ubah yang tadinya 0,05 jadi 0,01, koma, kembali di dB perlakuan, lalu koma, dB galat, jangan lupa pencet F4, tutup kurung, lalu enter. Setelah itu tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan dB-nya, JK, KT, F hitung, dan tabel taraf 5% dan taraf 1%, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui apakah perlakuan ini berpengaruh nyata, sangat nyata, atau tidak nyata sama sekali terhadap kadar selulosanya, yaitu kita cari dengan cara sama dengan if atau jika F hitung lebih kecil daripada F tabel pada taraf 5%, maka nilainya adalah NS. Nah, selanjutnya jika buka kurung F hitung lagi lebih kecil dari F tabel dengan taraf 1%, maka jika benar lebih kecil F hitung daripada F tabel taraf 1%, akan dinotasikan dengan bintang 1. Jika salah atau tidak benar, maka akan dinotasikan sebagai bintang 2. Lalu kita tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa perlakuannya itu berpengaruh sangat nyata karena F hitungnya lebih besar dari F tabel dengan taraf 1%-nya. Kemudian di sini kita tinggal drag saja ke bawah untuk melihat sisanya, dan beginilah hasilnya. Kemudian selanjutnya, karena di sini perlakuannya berpengaruh sangat nyata, maka akan dilakukan uji lanjutan. Di sini untuk uji lanjutannya sudah terdapat tabel yang berisi perlakuan, rata-rata, selisih, dan juga notasi. Di sini yang pertama untuk perlakuan kita copy dari sini, copy dan kita paste di sini, dan untuk ratanya kita copy dari yang di sini, lalu kita paste di sini. Nah, setelah di copy atau kita ambil, dan kita akan mengurutkannya dari besar ke terkecil dengan cara memblok
datanya, kemudian ke kolom data sini atau menu data, dan kita pilih sort. Kita pilih sort by-nya atau penentunya yaitu rata-rata dari largest to smallest, kemudian oke. Nah, di sini sudah terurut dari besar sampai ke yang terkecil. Setelah itu kita akan melakukan pengurangan antara data yang pertama sampai dengan data yang di bawahnya sampai ke yang paling bawah dengan cara seperti tutorial yang sebelumnya, bersama dengan data yang pertama kemudian F4 kita kurangi dengan data selanjutnya lalu enter. Karena dia sebagai pengurang tetap, maka di sini kita tinggal drag ke bawah dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama di data yang kedua ini, dan F4 lalu kita kurangkan dengan bawahnya, kemudian enter. Setelah itu tinggal kita drag saja ke bawah. Dan selanjutnya di sini kita kurangkan data yang di bawahnya lagi, dan F4 kurangi dengan data di bawahnya lalu enter. Lalu tinggal kita drag saja ke bawah. Setelah itu selanjutnya kita menggunakan data yang tadi ini 1, 2, 3, sekarang yang keempat. Nah, sini F4 kurangi dengan bawahnya lalu enter, kemudian tinggal kita drag ke bawah. Nah, setelah itu yang selanjutnya yang terakhir adalah tinggal kita makan yang ini dengan yang ini lalu enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan tanda apakah uji lanjutan ini bisa digolongkan sebagai non signifikan atau berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh atau berpengaruh sangat nyata, yaitu dengan cara di tabel ini. Di sini kita menggunakan acuan seperti yang ada di tabel di sumber ragaman, yaitu di DB-nya. Untuk perlakuan yang tadi 6, terus kita menggunakan rumus sehingga menjadi 5. Makanya di sini ini ada 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk JND sendiri di sini, JND merupakan jarak berganda makan. Nah, di sini nilai-nilainya atau angka-angkanya yang ada di sini sudah terdapat di tabel titik kritis untuk jarak berganda Duncan yang bisa dicari di internet maupun di buku rancangan percobaan. Jadi ini nilainya sudah diketahui. Nah, untuk nyari BJND 5% dan BJND 10% di sini, caranya adalah kita harus mengalihkan setiap angka yang di sini dengan SY. Nah, sebelum kita mengalihkannya, kita akan mencari SY-nya dulu. Sini SY rumusnya sama dengan, lalu kita pilih KT galak, lalu kita bagi dengan banyaknya perlakuan atau banyaknya ulangan pada perlakuan, itu ada 2. Bentar, sini kita kasih kurung dulu pada awalnya, lalu kita kuadratkan dengan 0,5. Enter. Nah, dan di sini kita dapatkan SY-nya. Nah, setelah kita mendapatkan SY-nya, sini barulah kita bisa mengalihkannya dengan angka-angka yang ada di sini. Itu dengan ini dikalikan dengan ini, karena ini akan menjadi pengalih tetap, maka kita beri tanda F4 lalu enter. Nah, karena sudah diberi F4, maka ini tinggal drag saja ke bawah sehingga
pengalinya tetap. Nah, dan untuk yang ini caranya sama juga, sama dengan ini, kita kalikan dengan XY nya. Lalu kita pencet 4, lalu enter, lalu kita drag ke bawah seperti ini. Setelah kita dapatkan ini gunanya adalah untuk menjadi pembanding untuk selisih yang ada di sini, dimana kita akan membandingkannya secara satu persatu terlebih dahulu hingga mendapatkan nilai yang pas. Nah, pertama kita akan membandingkan nilai ini dengan yang 5%, taraf 5%. Di sini untuk ini dia bakal lebih kecil daripada yang taraf 5%. Jika dia lebih kecil, maka di sini tandanya adalah S, seperti yang tadi ada di sini di tabel sumber keragaman. Jika tidak nyata atau lebih kecil, maka dia ada garing NS. Nah, jika dia lebih kecil dari yang 5%, maka pembandingnya sudah selesai. Selanjutnya, untuk yang kedua ini, kita akan membandingkannya dengan yang di sini, di mana 7,5 lebih besar dari 4,9, sehingga tentu nilainya tidak ada. Maka jika di 5% dia tidak bisa dibandingkan, maka kita akan membandingkannya dengan 1%. Sini 7,5 lebih kecil dari 7,7, sehingga nilainya atau penamaannya di sini menjadi tanda bintang atau berpengaruh nyata. Kemudian untuk yang 8,01 dia lebih besar dari 4,98, sehingga tidak bisa ditulis tandanya di sini. Maka kita akan membandingkan dengan yang 1%. Pada 1%, 8,01 lebih besar dari 7,8, sehingga di sini penulisannya dia adalah 2 bintang atau berpengaruh sangat nyata. Dan untuk yang 10,53 itu tentu lebih besar dari yang 5,07, sehingga dia harus dibandingkan lagi dengan yang 1%. Dan untuk yang 1% dia yaitu 7,9 dibandingkan dengan 10,03, tentu lebih besar 10,03, sehingga di sini menjadi 2 bintang. Begitu juga dengan yang 10,76 ini lebih besar dari taraf 5% dan 1%, maka di sini juga berpengaruh sangat nyata, 2 bintang. Dan selanjutnya itu di sini kita kembali membandingkannya dengan yang atas, yaitu di sini 3,92 lebih kecil dari 4,772, maka di sini nilainya adalah NS. Setelah itu 4,36 dia tentu lebih kecil dari 4,922, sehingga nilainya di sini juga adalah NS. Setelah itu di sini 6,88 dia lebih besar dari 4,984. Dia harus dilakukan yang 1%. Di sini 6,88 lebih kecil dari 7,83, maka ini ditandai dengan bintang 1 atau berpengaruh nyata. Dan di sini akhir ada 7,9, dia lebih besar dari kita kembali lagi ke yang awal, dimana 0,445 itu lebih kecil dari 4,5, ya
Lalu di sini ulangan satu. Rata-ratanya pilih yang ini, yang dua, buatnya kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita akan menghitung atau mengurangi selisih antara W2 dan W1 seperti yang tadi. Ini kita kurangi dengan yang bawahnya terus sama dengan. Setelah itu kita untuk menentukan yang mana S bukan 172, kita lakukan perhitungan pada isi-nya terlebih dahulu. Di sini untuk isi-nya seperti tadi, yaitu sama dengan kita pakai jalan. Hasilnya di sini kita beri kurung, lalu kita bagi dengan jumlah data yang ada di W. Tadi adalah 1, 2, 3, 4, 6. Lalu kita kurung, kemudian dibagi dengan 0,5. Lalu enter, dan didapatkan nilainya seperti ini. Nah, setelah mendapatkan nilai seperti ini, kemudian baru kita hitung yang di sini yang kalau yang ini sudah seperti yang di atas, tidak diketahui seperti yang di tabel di internet. Caranya kita bisa dengan ini dikalikan dengan ini, lalu enter. Setelah itu ini juga ini dikali enter. Nah, setelah itu lakukan pembagian, di mana 5,73 lebih besar dari 5,75 dan 5,73 lebih besar dari 4,32. Maka what we do here is go back. ditandai dengan 2 bintang. Di sini hasilnya A,
kita sama BDND 5% dan 1%. Nah, di sini sebelumnya kita tentukan isinya. Untuk isi kembali dengan ketik galak, kembali lupa kurung lalu dibagi dengan banyaknya data di N 1, 2, 3, 4 jadi 4 kurung lanjut kita mencari sebagai penggali tetap, enter, kemudian kita track ke bawah. Untuk pola yang ini dari 3,8, namun dia lebih kecil dari 5. Nah, kita beri tanda ini adalah K. Dari 3,8 dia lebih besar dari 3,8.
Demikian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya.